ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Kepadamu Tuhan, sungguh Engkau baik, sangat baik. Di hari Sabtu ini kami mengingat penderitaan-Mu, karena 2000 tahun yang lalu Engkau ditangkap, disesah, dan itu semua untuk kebaikan kami. Kiranya Tuhan menjadi doa kami, seluruh umat-Mu yang saat ini beribadah di rumah, mereka tidak melupakan
kesukaran, penderitaan yang kau alami. Untuk mereka pun mulai mengikatkan pinggang, mengambil bagian dalam kuasa penderitaanmu, agar kuasa kebangkitanmu nyata. Mengambil bagian dalam persekutuan dalam penderitaanmu. Tetap beribadah, tidak menggunakan bagian waktu ini untuk mencari kesenangan pribadi, kesenangan daging, namun bersekutu dengan Engkau dimanapun kami berada. Sore hari ini, malam hari ini ya Bapa, kami berdoa di tempat ini, sucikan, kuduskan dimanapun umat-Mu berada. Kami berdoa menjangkau dengan kuasa Roh-Mu, agar umat-Mu menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati kuasa persekutuan dengan kasih karunia yang daripada-Mu. Dan kami percaya Engkau yang bekerja di dalam kehidupan kami. 2-3 orang berkumpul saat ini menyebut nama-Mu, Engkau hadir. Di tempat ini kami bersekutu, di mana umat-Mu pun bersekutu. Kami percaya Engkau hadir. Dan kami hamba-Mu berdoa, Tuhan, sucikan, kuduskan kami yang mengambil bagian tugas pelayanan ini dengan kekuatan kuasa-Mu, agar kami boleh mengambil bagian dalam pelayanan ini di dalam kuasa Roh yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berseru, hai kuasa kegelapan, kuasa dunia, roh setan, Engkau yang tidak mau bekerja merampas kebenaran firman-Mu, kami mau patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau tidak berhak mengganggu, bahkan merampas kebenaran dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang Tuhan janjikan dan dilimpahkan bagi kami sekalian yang mengambil bagian persekutuan dengan Kristus Yesus. Hati kami bersukacita datang ke rumah-Mu membawa korban yang menyenangkan hati-Mu, yaitu ucapan bibir kami, nyanyian pujian syukur. Oleh karena itu kami mau mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Mari kita beri salam Pentakosta. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Baik saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini mari kita memuji Tuhan. Dan mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bersorak tinggikan namamu.
Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan. Baik, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita buka hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini tidak berlalu begitu saja, menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita, menjadi pemulihan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini, yang sakit dapat disembuhkan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Yesus, kuasa-Mu nyata dalam kelemahan-Mu ya Tuhan Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku, kuasa-Mu. Kita sama-sama bangkit berdiri kepada Tuhan.
adalah kekuatan kami. Engkaulah penolong dan pelindung bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Kami boleh memuji memuliakan Engkau. Kami boleh bersekutu untuk memuliakan nama-Mu. Baik kami yang ada di sini bahkan yang ada di rumah. Kami bersuka cita karena Engkau ada di dalam kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang hadir dalam hati kami, mempersiapkan kami. Kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Biarlah firman Allah yang sebentar kami akan dengarkan, yang susah boleh dihiburkan, yang sakit boleh disembuhkan oleh kuasa firman-Mu. Sehingga firman-Mu boleh menjadi rema dan menjadi kekuatan bagi kami semua. Hamba-Mu yang sebentar akan berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu, biarlah firman-Mu boleh disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali berkumpul, kita kembali beribadah bersama-sama di tengah situasi yang masih terus gonjang-ganjing. Bahkan kalau boleh merujuk kebenaran firman Allah bahwa menjelang kedatangan Tuhan akan banyak berita sini sana. Seperti lagu Pantekosta lama berkata, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Jadi ada banyak kabar yang menggemparkan, dan kalau kita melihat, kita mendengar berita-berita hari-hari ini penuh dengan berita yang menggemparkan. Bagaimana di US 1.000 orang meninggal dalam satu hari. Suatu jumlah yang meninggal paling banyak di tengah wabah virus COVID-19. Tetapi hari ini, mari saudara, kebenaran firman Allah saya memberikan judul satu langkah kemenangan. Satu langkah kebenaran. Dalam satu tema besar dari khotbah berseri di ibadah hari Sabtu, gabungan antara tunas remaja, remaja, pemuda, dan bagi seluruh jemaat Tuhan yang boleh mengambil bagian, ini terbuka, tidak hanya khusus untuk yang saya sebutkan tadi. Dan saya berdoa siapapun saudara yang mendengar via streaming, live, Facebook, saya berdoa kiranya Tuhan yang memberkati saudara, saudara menikmati kasih karunia Tuhan. Satu langkah, itulah tema besar. Dan minggu yang lalu saya berbicara dari satu langkah beroleh hidup. Hari ini kebenaran firman Allah saya memberikan judul satu langkah kemenangan di dalam Kristus. Satu langkah kemenangan di dalam Kristus. Mari kita membaca di dalam Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan ke-6. Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang
dapat dilakukan manusia terhadap aku. Katakan amin. Di dalam bagian ini saudaraku yang terkasih, pemazmur mengajak untuk setiap anak Tuhan mengucap syukur. Dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Semua orang Israel, kaum Harun, dan semua orang yang takut akan Tuhan untuk selalu mengucap syukur, menaikkan syukur dengan suara yang girang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mengapa? Pemazmur mengajak semua orang untuk mengucap syukur di dalam kasih setianya yang besar. Hari ini saudaraku yang terkasih, pemazmur berkata ayat yang kelima, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara yang dikasihi di dalam Kristus, pada bagian ini saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, saudaraku yang terkasih, saya ingin berbicara tentang kemenangan versus kekalahan dan kehancuran. Kemenangan versus kekalahan dan kehancuran. Ya. Pada bagian ini, saudara, saya ingin menyampaikan bahwa kekalahan membawa tangisan dan kepedihan. Sebelum saya lanjutkan, saya mau menyampaikan begini. Tiap-tiap orang yang hidup, semua orang menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan segala hal yang membuat kita susah. Tetapi satu bagian yang pertama, apabila kita mengalami kekalahan, apabila kita mengalami kegagalan, apabila kita mengalami sesuatu yang kita perjuangkan dan ketidakberhasilan terjadi, maka itu yang ada hanya tangisan dan kepedihan. 1 Samuel pasal 30, saudaraku yang terkasih, ayat 1 sampai 6 menceritakan bagaimana Daud dan pengikutnya, saudaraku yang terkasih, ketika mereka kembali dari suatu rencana penyerbuan tetapi digagalkan. Ketika mereka tiba di perkemahan di mana keluarga, anak, istri, ternak mereka tinggal di Siklak. Siklak terbakar habis dan tidak ada seorang pun yang ditinggalkan. Semuanya diangkut dalam pembuangan ke dalam tawanan. Dan di dalam ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan dengan jelas bagaimana Daud terjepit dan kemudian Daud tidak bisa berbuat apa-apa. Atau lebih tepat kita baca di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat 4 sampai 6 mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat yang kita baca menyatakan bahwa kegagalanmu, ketidakberhasilanmu, ya, kekalahan, dan sesuatu yang kita tidak ada tujuan hidup, saudara tidak berbuat apapun, itu akan membawa jiwa saudara dalam kondisi yang rapuh, dalam kondisi yang lemah,
dalam kondisi yang penuh dengan kesedihan. Ditegaskan di sini, tangisan, kepedihan hati akan menghinggapi, menyelimuti, bahkan mengikat mereka yang mengalami kegagalan, mereka yang mengalami kehancuran, mereka yang mengalami kekalahan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, manusia berusaha, setiap orang berusaha untuk tidak gagal. Manusia sangat takut mengalami kegagalan. Manusia sangat takut mengalami kekalahan. Oleh karena itu mereka tidak pernah mau mengakui kalau mereka kalah. Mereka tidak mau mengakui kalau mereka gagal. Mereka seringkali menyatakan, oh saya tidak mengakui kekalahan, kegagalan, kehancuran. Tapi semakin mereka mengingkari apa yang terjadi di dalam hidup mereka, justru mereka semakin dihantui oleh kepedihan dan penderitaan. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, kemenangan membawa sorak-sorai. Ingat, dalam bagian pertama ini kemenangan versus kekalahan dan kehancuran. Sebaliknya, orang yang menang, seseorang yang mengalami keberhasilan, seseorang yang mendapatkan keuntungan, seseorang yang melakukan sesuatu dan ia berhasil, justru itu mendatangkan sukacita, mendatangkan sorak-sorai, mendatangkan kegembiraan. Saudaraku yang terkasih, di dunia ini semua realitas itu nyata. Ya, dalam pertandingan olahraga apapun, yang menang puji Tuhan, semua mengambil bagian bersorak-sorai dalam kemenangan. Tapi yang kalah terduduk menangis. Itu realitas. Sekali lagi, kemenangan membawa sorak-sorai. Katakan kepada sebelahmu, kemenangan membawa sorak-sorai. Mari kita kembali di dalam Mazmur pasal 118. Di dalam Mazmur 118, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15, kita baca bersama di sana. Maka pemazmur, kenapa mengajak kita semua untuk bermazmur, bersyukur kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Karena di dalam bagian ini pemazmur beroleh kemenangan, menunjukkan bagaimana seseorang beroleh kemenangan. Mari kita baca lebih dahulu di dalam ayat yang ke-7 saja. Mari kita baca ayat 7 sampai dengan 15. Mazmur 118 ayat 7 sampai 15. 2, 3. Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa melindungi aku, demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan sangat hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolongku. Tuhan itulah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Pemazmur menyatakan,
Di kemah orang benar ada sorak-sorai. Kenapa? Ada kemenangan, ada pertolongan, ada keperkasaan Tuhan. Demi nama Tuhan, pemazmur berkata, aku pukul mereka mundur. Demi nama Tuhan, orang yang menyerangku, aku berdoa demi nama Tuhan, aku pukul mundur. Dan di sini kita melihat bahwa setiap kemenangan wajib dirayakan dengan sorak-sorai. Haleluya. Tidak ada orang yang menang, saudaraku yang terkasih, yang kemudian bersedih hati. Semua kemenangan dirayakan dengan sorak-sorai. Jadi, saudaraku yang terkasih, kemenangan versus kekalahan. Dalam realitas hidup kita pernah mengalami kekalahan. Setiap orang pernah mengalami kegagalan. Setiap orang pernah mendapatkan hasil yang tidak baik. Dan itu membuat sedih. Itu bisa membuat kepedihan di hati. Itu bisa membuat kesedihan, tangisan yang amat sangat. Namun ketika ia bangkit dan ia berhasil, ia beroleh kemenangan, ia beroleh langkah yang baik, dia bisa lakukan sesuatu yang kemarin gagal, maka ada sorak-sorai. Pertanyaannya, bagaimana kita bersorak-sorai setiap waktu? Bagaimana kita melangkah di dalam kemenangan? Satu langkah kemenangan, inilah bagian yang kedua ingin saya sampaikan. Untuk beroleh kemenangan, untuk beroleh keberhasilan, untuk beroleh kesuksesan. Saudara, dunia menyatakan harus ada 7 langkah, 10 langkah, 20 langkah. Tetapi di dalam Alkitab menyatakan hanya 1 langkah yang engkau lakukan dan engkau akan beroleh kemenangan. Kunci beroleh kemenangan adalah 1 langkah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Pemazmur berkata, ketika orang mengepung aku berseru dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan aku pukul mundur 1 langkah. Maka sekarang pertanyaan saya, apa itu 1 langkah? 1 langkah itu bukan hanya ketika kita melangkah dengan kaki kanan. Kalau saudara melangkah dengan kaki kanan, itu namanya setengah langkah. Yang 1 langkah adalah kaki kanan, dilanjutkan kaki kiri. Itulah yang disebut 1 langkah. Orang yang melangkah 1 langkah, dia tidak hanya melangkah kaki kirinya. Itu belum melangkah. Itu baru setengah langkah. Seperti saudara lihat di sini, ya. Saudaraku yang terkasih, saudara lihat di sini, kalau saya maju 1 langkah hanya kaki kirinya saja, maka saya belum maju. Kaki kanan saya masih di belakang, maka disebut itu setengah langkah. Tapi kalau saya melangkahkan kaki kanan saya 1 langkah kembali, itulah yang disebut 1 langkah. Banyak anak Tuhan hanya setengah-setengah dalam mengiring Tuhan. Mereka berpikir bahwa ia sudah melangkah di dalam Tuhan. Salah. Mereka berpikir, Tuhan, bukankah saya melangkah di dalam Engkau, tapi kaki kirinya masih di belakang. Kaki kanan sudah di depan, kaki kiri di belakang. Maka saudara yang ada apa? Mundur, maju. Mundur, maju. Tidak melangkah. Dan ini yang sering kali terjadi. Kenapa banyak anak Tuhan gagal? Kenapa banyak anak Tuhan tidak mengalami kemenangan? Karena ia hanya setengah langkah. Melangkah tidak 1 langkah, tapi setengah langkah. Hanya kaki kanan di depan, kaki kirinya di belakang. Kalau ada sesuatu kita seolah condong ke depan, tapi kalau ada masalah lain kita mundur ke belakang lagi. Tidak melangkah. Kalau engkau mau, ambil langkah berikutnya. Kalau kaki kananmu sudah melangkah, lepaskan kaki kirimu, langkahkan selanjutnya. Itulah yang disebut 1 langkah. Dan hari ini
Satu langkah kemenangan itu berbicara langkah kaki kiri dan kaki kanan. Kemudian tidak hanya kaki kiri saja. Dengan kata lain, saya menyebutnya di dalam bagian ini dua hal. Satu langkah berbicara tentang dua langkah setengah, ya, yaitu kaki kiri, kaki kanan. Ingat, bicara satu langkah, jangan hanya kaki kiri melangkah. Harus kaki kiri dan kaki kananmu melangkah. Itulah satu langkah. Bila engkau melakukan ini hanya bagian A saja, engkau hanya setengah langkah. Tapi kalau engkau melakukan dua hal ini, itulah satu langkah kemenangan. Apakah itu? Saudara, di dalam ayatnya yang kelima dikatakan, dalam kesesakan, Mazmur 118 ayat 5, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-6 katakan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dan di dalam bagian ini, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kemudian Mazmur 118 berkata, ketika orang banyak mengepung, dikatakan di sana, saya berseru demi nama Tuhan, aku pukul mundur. Perhatikan, demi nama Tuhan, aku pukul mundur. Kalau boleh saya katakan, saudaraku yang terkasih, pukulan tangan kiri dibarengi pukulan tangan kanan. Itulah yang disebut satu langkah. Seorang petinju yang memukul, saudara, dia tidak hanya memukul. Kalau dia mau memukul kaki dengan tangan kiri, dia ayunkan kaki kanannya, kaki kirinya, pukul, pang. Dan kalau dia hanya berhenti, ini setengah langkah. Musuh tidak mundur, musuh tidak bisa dikalahkan. Maka engkau harus mengambil kaki tangan kananmu dengan kaki kirimu maju. Pukul tangan kananmu dan kaki kananmu. Maju, pukul, pang. Musuh akan tersungkur jatuh. Saudaraku yang terkasih, waktu muda masih SMP, SMA, saya senang sekali nonton, apalagi kalau Muhammad Ali bertanding tinju, wah senang. Dan setiap Muhammad Ali memukul lawannya jatuh, itu tidak pernah satu pukulan. Dia memukul dua, pang, pang. Mike Tyson juga, pang, pang. Dan Mazmur berkata, demi nama Tuhan, aku pukul mundur. Yang artinya pukulan tangan kiri dibarengi pukulan tangan kanan. Tapi saudara, saya tidak mengajar saudara untuk memukul musuhmu. Jangan pukul, tapi Tuhan katakan apa? Kalau engkau ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Ini bicara tentang kiasan. Kiasan soal melangkah dalam kemenangan. Satu langkah dalam kemenangan. Apa itu? Dua. Pertama, berlindung dalam naungan Tuhan. Yang kedua, bertindak dalam nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pemazmur menyatakan dengan jelas bahwa ia berlindung kepada Tuhan. Ayat 89 dikatakan demikian. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Jadi setengah langkah atau langkah kaki kiri ataupun pukulan tangan kiri itu berbicara tentang berlindung di dalam nama Tuhan. Dan kemudian pemazmur berkata, ketika semua musuh itu melihat aku, ayat 10 katakan, demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Maka kita melihat bagaimana contoh di dalam Alkitab
Daud mengalahkan Goliat hanya dengan satu langkah kemenangan. Saudaraku yang terkasih, Daud tidak membawa apapun, hanya satu langkah kemenangan bersama dengan Tuhan. Daud mengalahkan Goliat yang besar. Yang pertama, saudaraku yang terkasih, Daud berlindung dalam naungan Tuhan. Pada bagian ini saudara, mari saya ingin melihat lebih dulu, menyampaikan kepada saudara tentang lawan Daud, Goliat. Kenapa Goliat pahlawan dan semua orang kalah? Tidak ada yang dapat mengalahkan Goliat. Saudara, karena ia menggunakan perlengkapan perang yang lengkap. Kalau saudara membaca di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 4 sampai 6, maka saudara mendapati di sana Goliat mengenakan perlengkapan perang yang lengkap. Lebih baik kita akan baca supaya saudara benar dapat memahami, mengerti. Kenapa pada bagian ini, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Goliat tidak pernah takut lawan di belakang. Goliat tidak pernah memikirkan lawan akan menusuknya dari belakang dan sebagainya, karena ia menggunakan perlindungan yang aman. Ia menganggap bahwa ia punya pelindung yang mampu melindungi dia dari panah, dari pedang, dari tombak, dari apapun itu. Kenapa? Karena ia menggunakan perlengkapan perang mulai dari ujung kaki sampai kepala. Saya akan bacakan. Mari kita baca bersama-sama, lebih tepatnya 1 Samuel pasal 17 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. 2, 3. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya. Ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Ia menutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Jadi dengan kata lain saudara, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala ada pelindung tubuh. Sehingga ketika Goliat berperang, Goliat tidak pernah takut dengan lawan. Karena ia pikir lawan tidak akan mampu menembus perlindungan yang dikenakannya. Ketika ada orang yang menebas kakinya, itu akan mengenai baju besi dari tembaga. Orang menombak dengan kepada perutnya, ada baju sirah. Orang menebas pahanya, ada dari tembaga yang menutup pelindung kakinya. Bahkan ketika ada orang yang memanah kepalanya, ada ketopong yang menutupi kepalanya. Maka dengan penuh keberanian, Goliat hanya tahu menghajar musuhnya. Dia tidak memikirkan apapun karena ia tahu ada perlindungan yang teguh di dalam tubuhnya. Mari kita melihat apa yang dilakukan Daud. Ketika Daud akan maju berperang, saudaraku yang terkasih, Saul memberikan perlengkapan senjata perang. Namun apa yang terjadi? Daud tidak bisa bergerak. Kita baca ayat 37 sampai 39. Di dalam ayat 37 sampai 39, Daud diberikan oleh Saul perlengkapan perang. Tidak selengkap seperti Goliat. Dan apa yang terjadi? Daud tidak bisa berjalan. Kita baca ayat 37 sampai 39. 1 Samuel pasal 17, 2, 3. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dan dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedang di luar baju perangnya.
Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab sebelum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Saudara, Daud hanya mengenakan baju zirah, di bahunya ada tembaga yang menutupi, melindungi bahu, ada ketopong yang menutupi kepalanya. Daud berikhtiar berjalan dengan baju itu. Ia tidak mengenakan pelindung kaki, paha dan kakinya. Dia tidak mengenakan sepatu. Daud tidak bisa berjalan. Ia berikhtiar melangkah, namun berat dan ia tidak bisa berjalan. Tetapi Daud hanya berlindung kepada Tuhan. Orang yang berlindung kepada Tuhan, ia akan mendapatkan perlindungan yang teguh. Katakan amin. Seperti Pemazmur 118 katakan, bahwa orang yang berlindung kepada Tuhan itu akan mendapatkan pertolongan. Haleluya. Siapakah manusia? Dan apa yang dapat dibuat manusia kalau Tuhan melindungi kita? Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, maka pada bagian ini, di tengah berbagai kabar apapun, ada satu lagu Pantekosta katakan, baik berlindung terus dalam cintanya Allah, baik berlindung terus dalam naungan Tuhan. Jadi marilah, jangan cari perlindungan kemanapun, jangan cari perlindungan di apapun, berlindunglah dalam nama Tuhan. Katakan amin. Bagian langkah yang selanjutnya adalah bertindak dalam nama Tuhan. Bertindak dalam nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ayat yang ke-45 sampai 51 kita baca. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 51 kita baca. 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, tetapi di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dari dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenallah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnya pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Jadi, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di sini kita melihat kemenangan mendatangkan sukacita, kekalahan
mendatangkan kesedihan. Mereka lari dan mereka orang Filistin mengalami kehancuran. Kemenangan itu dari Tuhan. Dan di sini kita melihat bagaimana Daud bertindak. Ia meminta perlindungan Tuhan. Daud tidak meminta perlindungan dari siapapun. Ia tidak bisa mengenakan ketopongnya. Ia tidak bisa mengenakan baju cira. Ia tidak dapat melangkah. Dan Daud hanya berlindung kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Daud tidak hanya berlindung, tapi Daud bertindak dalam nama Tuhan. Bayangkan saudara, pedang daripada Goliat itu pedang yang besar, panjang, berat, saudaraku yang terkasih. Tetapi pada saat itu Daud mengambil pedang Goliat, lalu memenggal kepala Goliat dengan sekali tebas, pang. Bayangkan dari mana kekuatan Daud memenggal kepala Goliat? Dari Tuhan. Oleh karena itu pada malam hari ini, mari anak-anak remaja, tunas remaja, kaum pria, jangan engkau lari dari persekutuan ibadah. Jangan engkau hanya menonton TV yang lain. Saat ini sungguh-sungguh saudara harus mencari berlindung di dalam nama Tuhan. Jangan saudara menggunakan alasan untuk COVID-19, lalu saudara tidak datang, tidak mengambil bagian. Bahkan ketika disuruh mengambil bagian dalam pelayanan, saudara beralasan, ini waktunya kita tidak boleh mengambil bagian. Saudara jangan beralasan. Saudara harus melangkah di dalam Tuhan. Saya tidak mengajak saudaraku yang terkasih melalui firman Allah ini, saya tidak mengajak saudara melawan perintah dari pemerintah. Tidak, ikuti aturan pemerintah. Kita wajib melakukan aturan dari pemerintah. Tapi jangan engkau bersembunyi dalam peraturan itu untuk mencari kesenangan pribadi. Jangan engkau menggunakan peraturan pemerintah itu untuk engkau mencari kesenangan sendiri. Kalau untuk saudara pergi keluar, makan di warung, pergi kemana, engkau tidak mematuhi peraturan pemerintah. Tapi ketika engkau berdoa, beribadah di rumah, engkau berkata, aduh ketiduran, aduh kelupaan, aduh ini, aduh itu. Hati-hati, ini waktunya kita berlindung di dalam nama Tuhan, bertindak dalam nama Tuhan. Dan engkau lihat sepanjang hidupmu kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. Amin. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Dan sekali lagi melalui firman Allah ini, bagi setiap anak Tuhan yang menggunakan peraturan ini untuk tidak beribadah, malahan bersenang-senang dengan kesenangan saudara sendiri, maka teristimewa anak-anak remaja, tunas remaja menggunakan kesenangan dengan main game, wah lupa waktu, ataupun saudara melakukan sesuatu hal yang lain lalu lupa waktu. Mulai sekarang bertobat, datang kepada Tuhan. Waktunya saudara beribadah, sungguh-sungguh saudara beribadah. Kalau saudara merasa tidak berani keluar ke gereja, dan memang itu tidak dianjurkan, di rumah saudara betul-betul berdoa, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh. Gunakan waktumu dengan baik, Tuhan memberikan kemenangan bagimu. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita naikkan pujian. Engkaulah perisaiku saat badai menerpangku. Engkau tidak tahu kapan badai hidup menerjangmu. Seperti murid-murid Tuhan di Danau Galilea,
Ketika mereka menyeberang dengan perahu, mereka rasa aman, tapi tiba-tiba angin badai menerjang dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika ia membangunkan Yesus, murid-murid ini membangunkan Yesus, Yesus menjadi tempat perlindungan mereka. Yesus berseru kepada angin badai, "Hai angin, hai gelombang laut, tenang teduh." Dan itu terjadi. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, puaskan jiwaku. Engkaulah perisaiku, engkaulah perisaiku. Katakan, saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, kuatkan aku, kuatkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu Hari ini saudaraku yang terkasih, ini waktunya kita berlindung di dalam Tuhan. Ini saatnya kita semakin berlindung di dalam naungan Tuhan kita yang dahsyat. Tidak ada sesuatu kuasa pun yang dapat mengatasi kuasa Tuhan kita. Kalau Tuhan melindungimu, maka tangan Tuhan berkuasa melalukan segala sesuatu. Hari ini saudara yang terkasih, mari pergunakan waktumu dengan sungguh. Perbanyak waktumu untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Jangan engkau membiarkan dirimu dalam kemalasan. Mari kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Arahkan hatimu, arahkan jiwamu, berlindunglah di dalam naungan Tuhan yang sungguh. Karena Tuhan yang akan menolongmu, karena Tuhan yang akan berperang kepadamu, karena tangan Tuhan yang perkasa yang akan menguatkan engkau dan memberikan engkau kemenangan. Seperti Daud mengalahkan Goliat yang besar tanpa pedang, engkau pun akan menang dengan pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, puaskan jiwaku. Engkaulah
Nyatakan kuasa-Nya bagi setiap orang yang berlindung. Siapakah manusia? Dia tidak dapat berbuat apapun kalau Engkau berlindung di dalam naungan-Nya. Pertolongan, kemenangan, bahkan perkasaan Tuhan dinyatakan dalam setiap langkahmu. Maka Engkau akan beroleh kemenangan demi kemenangan, sukacita demi sukacita, kegirangan demi kegirangan. Karena kuasa kemenangan Tuhan dinyatakan bagimu saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini saya mau berdoa khusus buat dimanapun mereka yang saat ini mengalami sakit karena COVID-19. Mereka harus berjuang seorang diri. Tuhan, Engkau lihat di seluruh dunia begitu banyak orang-orang yang terpapar virus COVID-19 dan mereka harus berjuang seorang diri. Tidak ada siapapun yang dapat mereka andalkan. Hari ini kami hamba-Mu berdoa Tuhan, seturut dengan firman-Mu, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah yang melindungi umat-umat-Mu yang saat ini mereka berjuang seorang diri di kamar isolasi ataupun dimanapun berada. Hari ini Tuhan, nyatakan perlindungan-Mu, nyatakan kuasa kemenangan-Mu. 2000 tahun yang lalu Engkau mati, darah-Mu tercurah di dalam nama Yesus. Oleh pilur-pilur Yesus, biarlah mereka terwiki, disembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan-Mu. Doa kami, kuasa kemenangan-Mu nyatakan Tuhan bagi umat-Mu yang berharap berseru di dalam nama-Mu. Seperti daun berseru di dalam nama-Mu, diberikan kemenangan. Umat-Mu yang sakit berseru di dalam nama Yesus, diberikan kemenangan. Haleluya. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk Pak Yohanes yang terbaring dalam sakit. Oh Tuhan, karena serangan, oh tumor di kepalanya Tuhan, tumor di hidungnya Tuhan. Kami hamba-Mu berdoa ya Bapa, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Di tempat ini kami berseru berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang bangkitkan kemenangan, Tuhan yang berikan kuasa-Mu Tuhan. Pak Yohanes tidak sendirian, ada Engkau Yesus. Kuasa darah-Mu dinyatakan dalam nama Yesus. Kemenangan Tuhan berikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan buat umat-umat-Mu yang lain. Kami saat ini berdoa ya Bapa, bagi mereka yang menggunakan kesempatan ini untuk mencari kesenangan, biarlah mereka, hati mereka ditegur, dibalikkan dari hal ini, dan mereka disandarkan untuk berlindung di dalam naungan-Mu. Dan kami semua ya Bapa, kami hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan nyatakan perisai-Mu, nyatakan perlindungan-Mu bagi kami. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, jauhkan kami dari segala wabah. Dan kami yakin Tuhan adalah tempat perlindungan kami yang teguh. Dan di dalam bagian ini kami mau belajar untuk percaya, mentaati-Mu Tuhan, dengan hidup seturut dengan firman-Mu, mentaati dan menghormati pemerintah kami, dengan melakukan apa yang menjadi tugas diperintahkan kepada kami oleh pemerintah kami, yaitu social distance Tuhan. Kami tidak pergi keluar apabila tidak perlu, dan kalaupun kami harus keluar, kami harus menjaga kebersihan, menjaga kesehatan kami dengan menjaga jarak. Dan kami yakin pertolongan-Mu dinyatakan bagi kami sekalian. Berkati Tuhan pemerintah bangsa negara kami, lawat istimewa tenaga medis. Kami hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tutup bungkus dan berkati para dokter, perawat, dan bagian yang lain. Kami hamba-Mu berdoa, kiranya Roh Kudus-Mu menerangi firman-Mu lebih lanjut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Nanti pengumuman
rupanya mungkin ada yang mau ditambahkan. Puji Tuhan, kita sudah terima firman Tuhan. Dan saudara yang kasih Tuhan, untuk besok pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah 1, 2, dan 3, jangan lupa. Dan pelayan perjamuan kudus, saudara sudah di beberapa yang sudah diberikan perjamuan kudus. Bagi saudara yang di rumah, di luar Taman Cibodas atau yang masih belum ada di antar perjamuan suci, saudara bisa persiapkan roti tawar dipotong seperti biasa. Lalu dengan anggur sirup ABC atau yang warna merah boleh, persiapkan di sebuah nampan dan ditutup dengan tisu atau sapu tangan. Ya seperti itu, dan ikuti nanti Bapak Gembala akan pandu dari mimbar ini. Dan saudaraku, jam 7:30, jam 10 dan jam 5 sore. Saudara yang kasih Tuhan, untuk kegiatan yang lain saya percaya saudara sudah tahu. Setiap persembahan saudara Tuhan yang memberkati. Kalau saudara yang ada di rumah, saudara persembahan di Warta Jemaat ada nomor rekening dan balikan milik Tuhan seperti saudara sudah ada di Warta Jemaat. Itu saja yang saya sampaikan. Dan saudaraku, kita mau bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita naikkan pujian Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang. Naikkan pujian ini dengan girang-girang. Haleluya. Saudara yang di rumah, saudara yang ada di sini, kita naikkan pujian dengan bersama-sama. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Biarlah kita berdoa, biar Tuhan berikan kesehatan juga buat kita semua. Dan minggu besok Yosua nanti yang singers sama Ariel dan saudara Tina akan pimpin pujian. Kita mau akhiri ibadah kita saat ini. Kita mau tundukkan kepala dan kita berdoa. Nanti Bapak Gembala, Cici tolong biar bisa doa berkat. Ku naikkan syukur padamu Tuhan, kita boleh masuk di bulan keempat ini. Dan jangan lupa hari Jumat, hari Jumat besok kita juga ada ibadah Paskah ya. Nanti saudara Yusuf yang akan pimpin pujian di hari Jumat. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu.
kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami boleh masuk di bulan yang keempat ini Tuhan. Banyak persoalan yang dihadapi umat-umat-Mu. Tapi satu perkara kami percaya Tuhan adalah perlindungan dan penolong kami. Tuhan yang selalu menolong kami tepat pada waktunya. Tuhan, apapun yang menjadi doa kami, umat-umat-Mu Tuhan yang sudah mendengar setiap permohonan doa kami. Kami berdoa sekali lagi Tuhan, kami tidak bosan-bosan berdoa buat Bapak Yohanes yang ada di rumah sakit. Tuhan, oh biar Jakarta kiranya Tuhan nyatakan kasih kemurahan-Mu. Tuhan jamah, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bela juga buat Ibu Christine Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kekuatan yang daripada-Mu. Firman Tuhan yang kami sudah terima pada saat ini. Biar Allah sendiri yang mau berkata-kata dalam kehidupan kami. Tuhan dalam pekerjaan umat-umat-Mu. Anak-anak kami yang bersekolah dari tingkat TK, SD, SMP, SMK, perguruan tinggi. Tuhan juga yang campur tangan. Secara manusia Tuhan mereka bersekolah secara Tuhan Yesus di rumah, tetapi kiranya Tuhan juga yang mau tolong berikan mereka kepintaran hikmat daripada-Mu. Tuhan, Engkau pakai setiap pemain musik, baik singer, pemimpin pujian, hamba-Mu Bapa Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kalau kami sebentar akan berpisah, Tuhan tolong lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Demikian juga saudara-saudara kami sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Biar Tuhan juga yang memberkati dengan kesehatan, kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pemerintah bangsa negara kami. Tuhan juga yang bela dan memberkati. Dari RT RW, lurah camat, keamanan dan bahkan pemerintah dari sampai ke tertinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Tuhan memberkati. Menteri-menteri yang ada, Tuhan juga yang berikan kesehatan buat semuanya. Kami serahkan semua doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kasih setia kemurahan-Mu besar, anugerah-Mu tak terbatas. Dan akhirnya umat yang dikasihi Tuhan, kalau tiba saatnya bagi kita yang ada di tempat ini pulang ke rumah masing-masing. Dan bagi saudara yang di rumah dan sedang mengikuti pada streaming ini, kami hamba-Mu berdoa ya Bapa, curahkanlah rahmat, anugerah, kebaikan, kemurahan-Mu bagi setiap umat-Mu. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra Allah yang tunggal Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus yang menuntun membimbing-Mu dalam segala kebenaran, menyucikan, menguduskan, memelihara-Mu tanpa cacat celah untuk Engkau menikmati setiap kebaikan Tuhan. Bahkan Engkau dihantarkan berjumpa dengan Yesus, kekasih jiwa kita semua, di awan yang permai dalam kemuliaan Anak Tunggal Allah. Tuhan menyertai dan memberkati usaha pekerjaan-Mu berhasil. Tuhan menyertai dan memberkati-Mu dengan berkat kesehatan panjang umur. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati-Mu dengan sukacita kegirang di tengah-tengah keluarga-Mu. Bersama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, menantu dan cucu-cucu. Bahkan remaja, pemuda-pemudi diberkati dalam sukacita yang besar. Kasih, rahmat, kemurahan Tuhan Yesus tercurah bagi kita sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Berdoa secara pribadi saudara, teguhkanlah hatimu dan engkau akan lihat, ya Tuhan